Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. We are from group 5. Want to talk about here are our members. Dr. Arista, Muhammad Kadafi, and Alfiah Nurhisa. Now move to the first material. The first material will be delivered by me. Clauses and sentence. Key technical terms such as clause and sentence have been used without any attempt at definition, but it is now time to take up this test. It is also an appropriate point at which to discuss the central concept of main clause and subordinate clause. Without them, we cannot discuss in any insightful way the organization of clauses into the sentence which make up effective written text. Istilah teknis utama seperti klause dan kalimat telah digunakan tanpa disadari. Tetapi sekarang saatnya untuk mengambil tugas ini. Yang juga merupakan saat yang tepat untuk membahas konsep sentral klausa utama dan klausa bawahan. Tanpa mereka, kita tidak dapat membahas secara mendalam bagaimana mengorganisasi klausul ke dalam kalimat yang membuat teks tertulis yang efektif. What are the major properties of this main clause? First, each clause contains a finitive verb. Artinya, finitive verb adalah kata kerja yang ditandai untuk tenses. Kata kerja terbatas secara tradisional dikatakan ditandai untuk tenses, orang, dan angka. Second, in each clause, the finitive verb is accompanied by its complement and adjunct, disertai dengan pelengkap dan tambahan. Third, each clause is marked for aspect, and the aspect can be changed. For example, compare Wickham was eloping with Lydia as opposed to Wickham eloped with Lydia. Berbeda dengan Wickham kawin lari dengan Lydia, berbeda dengan Wickham yang kawin lari dengan Lydia. Next, each clause has mood. Mood has to do with two sets of distinction. First, there are the distinction between making statement. Wickham eloped with Lydia. Asking question, did Wickham elope with Lydia? And issuing comment, elope with Lydia. The second set of distinction has to do with whether the speaker or reader present and even as possible. He may have eloped with Lydia, or as necessary. He must have eloped with Lydia, or as a fact. He did elope with Lydia. Next, both allow certain change of syntax to reflect change of focus or emphasis. For example, never will Wickham elope with Lydia. With Lydia, Wickham eloped to London. Elope with Lydia to London. Wickham did colloquial but relevant. Next, clauses describe situation, the participants in them. For example, again carrying out action on patient, as in Frank as agent, persuaded Jane as patient to keep the secret and the circumstance in which they take place, as in Frank Churchill was in Hartfield Place in June as time. The term circumstance may seem strange, but is a technical term which now has a long history. Next, what can be the first contribution to a discourse, whether spoken or written? The next material is main and subordinate clauses. Readers, whether novelists or people writing personal letters to family and friends, put clauses together into sentence. And it is for this activity that main clauses and the different types of subordinate clause are essential. Some sentence in text sentence corresponding to text clauses consisting of a single main clause, but many consist of several clauses.
For example, A. Captain Benwick married Louisa Hayter, and Captain Wentworth married Anne Elliot. B. Henry Crawford loved Fanny, but Fanny loved Edmund. C. Mr. Bingley became tired of Jane, or Mr. Darcy persuaded Mr. Bingley to go to London. In this clause, Captain Benwick married Louisa Hayter and Captain Wentworth married Anne Elliot are conjoined by Anne. And the B sentence, Henry Crawford loved Fanny, but Fanny loved Edmund are conjoined by but. And the last, Mr. Bingley became tired of Jane, or Mr. Darcy persuaded Mr. Bingley to go to London, are conjoined by or. Okay, the next material will be delivered by Muammar Qaddafi. Time is yours. Okay, thank you, Adele. And I will explain the next material is about subordinate clauses. Next slide. The first one is complement clauses. Examples of complement clauses are given in 3a and 3b. 3a, Elizabeth regretted that she had met Wickham. B. Catherine feared that the abbey was haunted. These clauses were traditionally called noun clauses because they occur in slots in the main clause that can be occupied by ordinary noun phrases. Elizabeth regretted her action and Catherine feared the general's temper. The contemporary label, complement clause, reflects the relationship between the clauses and the verb of the main clause. Elizabeth regretted and Catherine feared are incomplete pieces of syntax which require a modifier, either a noun phrase, as in the immediately preceding examples, or a clause, as in 3. Nah, di sini kalimat kompleksnya itu terdiri dari klausa utama dan satu atau lebih klausa lainnya. Artinya, satu klausa atau klausa utama atau yang unggul dalam kalimat yang kompleks dan klausa lainnya, klausa bawahan tunduk pada batasan tertentu, seperti yang saya bacakan tadi. Saya mulai dengan memberikan contoh-contoh jenis utama klausa bawahan, klausa komplement, klausa relatif, dan klausa adverbial. Nah, di pembahasan pada slide ini itu ada contoh 3A dan 3B. Yang pertama itu Elizabeth menyesal bahwa dia telah bertemu Wickham. Dan yang B, Catherine takut bahwa abbey itu berhantu. Nah, di klausa-klausa ini secara tradisional disebut klausa kata benda. Karena mereka terjadi dalam slot dalam klausa utama yang dapat ditempati oleh frasa kata benda biasa. Elizabeth menyesali tindakannya dan Catherine takut akan temperamen jenderal. Label kontemporer klausal komplement mencerminkan hubungan antara klausa dan kata kerja dari klausa utama, yaitu Elizabeth menyesal dan Catherine dikhawatirkan. Adalah potongan sinteks yang tidak lengkap yang memerlukan pengubah baik frase atau kata benda, seperti dalam contoh yang ada di 3A dan 3B. Di slide ini ada relative clauses, yaitu klausa komplement itu memodifikasi kata kerja, seperti yang dalam contoh 3 yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, klausa relatif ini memodifikasi kata benda. Dalam deskripsi yang lebih lama, klausa relatif disebut klausa kata sifat yang mencerminkan fakta bahwa kata sifat juga memodifikasi kata benda. Tentu saja dalam bahasa Inggris mereka tidak terjadi dalam posisi yang sama dengan kata sifat. Karena kata sifat biasanya mendahului kata benda dalam frase kata benda, sementara klausa relatif mengikutinya. Nah, contohnya di sini ada
pondok yang diterima Mrs. Dawson agak kecil. Itu yang 7A. Dan 7B, pria yang menyelamatkan Merin adalah Willoughby. Yang C, buku yang dibaca Merin berisi puisi oleh Cowper. Yang D, bangunan yang kami sukai ada di Thornton Lacey. Nah, dalam 7A sendiri, klausa relatif yang diterima oleh Mrs. Dawswood memodifikasi pondok, yaitu kata benda. Nah, di 7B, klausa relatif yang memodifikasi klausa relatif yang menyelamatkan Merin memodifikasi kata benda yaitu pria. Nah, di 7C itu klausa relatif yang dibaca Merin memodifikasi buku sebagai kata benda. Dan yang terakhir itu ada klausa relatif 7D, klausa relatif yang kami sukai memodifikasi bangunan yaitu sebagai kata benda. Nah, dalam keadaan tertentu kata ini dapat dihilangkan seperti di gedung yang kita sukai ada di Thornton Lacey dengan klausa relatif yang kita sukai atau buku Merin dibaca berisi puisi oleh Cowper. Nah, dengan klausa relatif ini Merin sedang membaca. Nah, istilah relatif yaitu disebut juga sebagai kata ganti relatif karena mereka disebut kembali ke kata benda. Oke, next slide kita masuk ke pembahasan yang dari contoh 7 tadi. Nah, di sini yang di dalam 7A itu klausa relatif yang diterima Mrs. Dawswood memodifikasi pondok sebagai kata benda. Di 7B, klausa relatif yang menyelamatkan Merin memodifikasi kata benda dari pria. Di 7C, klausa relatif yang dibaca Merin memodifikasi buku sebagai kata benda. Dan di 7D, klausa relatif yang kami sukai memodifikasi bangunan sebagai kata benda. Nah, dalam keadaan tertentu, kata WH atau yang dapat dihilangkan seperti di gedung yang kita sukai ada di Thornton Lacey dengan klausa relatif yang kita sukai atau buku Merin yang dibaca berisi puisi oleh Cowper. Nah, dengan klausa relatif Merin sedang membaca. Next slide. Oke, selanjutnya adverbial clauses. The name adverbial suggests that adverbial clauses modify verbs, but they modify whole clauses as shown by the examples in A. Their other key property is that they are adjuncts since they are typically optional constituents in the sentences. They are traditionally classified according to their meaning, for example, adverbial clauses of reason, time, concatenations, manner, or condition, as illustrated below. Next slide. Del, balik lagi Del. Tadi aku belum jelasin apa itu. Oke. Nah, adverbial itu menunjukkan bahwa klausa adverbial memodifikasi kata kerja, tetapi mereka memodifikasi seluruh klausa, seperti yang dicontohkan nanti yang saya akan tunjukkan di contoh di bagian 8. Nah, yang lain adalah bahwa mereka itu adalah tambahan, karena mereka biasanya konstituen opsional dalam kalimat. Nah, secara tradisional diklasifikasikan sesuai dengan maknanya. Misalnya, klausa adverbial untuk alasan, waktu, konsesi, cara, atau kondisi, seperti yang diilustrasikan di bawah di next slide berikutnya. Untuk contohnya, 8A, reason because Merin loved Willoughby, she refused to believe that he had deserted her. B, time when Fanny returned, so she found Tom Bertrand very ill. Concession, although Mr. D'Arcy disliked Mrs. Bennet, he married Elizabeth. D, manner Henry changed his plan as the mood took him. E, condition if Emma had left Hatfield, where Mr. Woodhouse would have been unhappy. Nah, di 8A ini, alasan karena Merin mencintai Willoughby. Dia menolak untuk percaya bahwa dia telah meninggalkannya. Yang B, ketika Fanny kembali, dia menemukan Tom Bertrand sedang sakit. Yang C, konsesi meskipun Mr. D'Arcy tidak menyukai Mrs. Bennet, karena ia menikah dengan Elizabeth.
Yang D, manner Henry mengubah rencananya saat suasana hatinya sedang tidak bahagia. Nah, untuk yang klausa adverbial di 8A, karena Merin mencintai Willoughby, Merin memberikan alasan atau menggunakannya sebagai alasan mengapa Merin menolak untuk percaya bahwa Willoughby telah pergi. Ini memodifikasi klausa utama yang dia tolak untuk percaya bahwa dia telah meninggalkannya. Nah, klausal waktu. Klausal waktu ini disebutkan dalam 8B. Ketika Fanny kembali memberikan waktu di mana peristiwa lain terjadi, yaitu dia menemukan Tom Bertram sedang sakit. Ini memodifikasi klausa utama. Dia menemukan Tom Bertram sangat sakit. Nah, klausal konsesi itu terdapat di 8C. Meskipun Mr. Darcy tidak menyukai Nyonya Bennet, di sini menyampaikan konsesi. Seolah-olah oke. Dia mengakui bahwa walaupun dia tidak menyukai Mrs. Bennet, tetapi ia menikah dengan Elizabeth. Nah, klausa adverbial ini mengubah klausa utama dia menikahi Elizabeth. Yang di 8D ini ada klausa adverbial cara. Sebagai suasana membawanya menggambarkan cara di mana Henry mengubah rencananya dan memodifikasi klausal utama Henry mengubah rencananya. Di 8E, klausal adverbial kondisi. Di sini, jika Emma telah meninggalkan Hartfield, menyampaikan keadaan atau kondisi di mana situasi tertentu akan muncul. Nah, situasinya adalah Mr. Woodhouse tidak bahagia dan penulis menyatakan bahwa situasi ini tidak benar-benar terjadi tetapi akan dilakukan. Emma meninggalkan Hartfield akan membawanya. Nah, di sini fakta pentingnya itu adalah hubungan antara kedua situasi, yaitu Mr. Woodhouse yang tidak bahagia tergantung pada Emma yang meninggalkan Hartfield. Klausal adverbial kondisi ini memodifikasi klausal utama Mr. Woodhouse tidak bahagia. Next slide. Oke. Enough from my explanation. The next material will be delivered by Alfia Nurjusa. Okay, I will continue the material. Complementizers and subordinating conjunction. Next, one important point remains to be made about subordinating clause. Most of the subordinating clause you will come across in written text are introduced by a special word. In 3, the complement clause are introduced by that. In 7, the relative clause are introduced by which, who, and that. And in each type of adverb has in particular initial word, although, because, as, when, and if. In grammars from before, say, 1965, the word introducing complement clauses and adverbial clause were generally known as subordinating conjunction, and words such as and or but were known as coordinating conjunction. Conjunction are words that conjoin clauses. Satu poin penting harus dibuat tentang klausa bawahan. Sebagian besar klausa bawahan yang akan Anda temui dalam teks tertulis dikenalkan dengan kata khusus. Di nomor 3 klausa pelengkap diperkenalkan oleh it. Dalam kalimat ke-7 klausa relatif diperkenalkan oleh which, who, dan that. Dalam kalimat ke-8 setiap jenis klausa verbal memiliki kata awal tertentu seperti although, because, as, when, dan if. Dalam tata bahasa dari sebelumnya, kata 1965 kata-kata yang memperkenalkan klausa pelengkap dan klausa adverbal umumnya dikenal sebagai konjungsi subordinatif. Dan kata-kata seperti dan, atau, tetapi dikenal sebagai konjungsi koordinatif. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan klausa.
Subordinating conjunction introduced subordinating clauses since 1965 or so. The term complementizer has been used in one of the major theories of syntax, not just for subordinating conjunction introduction complement clause, but for all subordinating conjunction. A problem is posed by the words that introduce relative clause, who, whom, and which are pronouns that also function as subordinating conjunction. That they are pronouns is indicated by the who or whom distinction parallel to he or him, and so on, and the contrast between who and which, parallel to the contrast between he or she and it. The contrast between who and whom is disappearing from English. It is only used regularly in the most formal and careful editing texts. Conjunction subordinatif memperkenalkan klausa bawahan sejak tahun 1905 atau lebih. Istilah pelengkap telah digunakan dalam salah satu teori utama sintaksis, tidak hanya untuk konjungsi subordinat yang diperkenalkan klausa pelengkap, tetapi untuk semua konjungsi subordinatif. Masalah diajukan oleh kata-kata yang memperkenalkan klausa relatif seperti who dan which, merupakan kata ganti yang juga berfungsi sebagai konjungsi subordinatif. Mereka adalah kata ganti ditunjukkan oleh perbedaan who atau whom yang sejajar dengan he atau him, dan seterusnya. Dan kontras antara who dan which sejajar dengan kontras antara he dan she. Dan it. Kontras antara siapa dan kontras antara who dan kontras antara who dan whom menghilang dari bahasa Inggris. Ini hanya digunakan secara teratur dalam teks yang paling formal dan diedit dengan hati-hati. Okay, next. Recognizing clause. Ada aturan praktis yang dapat diandalkan untuk mengenali berbagai jenis klausa, beberapa aturan dan hubungannya dengan struktur penyusun atau pelengkap, tetapi kebanyakan dari mereka mengeksploitasi konsep modifikasi. Seperti yang pertama, does it modify another clause? If it does, it is an adverbial clause. Apakah itu mengubah klausa lain? Jika iya, itu adalah klausa adverbal. For example, when we sell the house, we'll probably leave most of the furniture. Ketika kami menjual rumah, kami mungkin akan meninggalkan sebagian besar perabotan. Dalam klausa yang dicetak miring, mengubah seluruh klausa dalam tipe Roman. Ini menetapkan waktu untuk seluruh situasi dan meninggalkan perabotan itu merupakan klausa adverbal waktu. Selanjutnya, does it modify a verb? If it does, it is a verb complement. Apakah itu memodifikasikan kata? Jika itu adalah kata kerja komplement. For example, a motorist has reported that the road is blocked by snow at Sutra Hill. Seorang pengendara telah melaporkan bahwa jalan diblokir oleh salju di Sutra Hill. Dalam klausa tersebut memodifikasikan kata kerja yang dilaporkan. Klausa A yang dilaporkan pengendara tidak lengkap tanpa klausa pelengkap. Contoh selanjutnya itu, does it modify a noun? If it does, it could be a relative clause or a
complement clause. Apakah itu memodifikasikan kata benda? Jika iya, itu bisa berupa klausa relatif atau klausa pelengkap. For example, A, show me the folder in which you stored the document. Tunjukkan folder tempat Anda menyimpan dokumen. B, I like the book that you give me. I like the book which you give me. Ini artinya sama, itu saya suka buku yang Anda berikan kepada saya, hanya bedanya satu menggunakan that dan satu menggunakan which. Biasanya apakah klausa bawahan diperkenalkan oleh kata WH seperti siapa, yang mana, di mana, atau dengan frasa preposisi seperti di mana? Jika iya, itu adalah klausa relatif seperti contoh pada kalimat A. Yang kedua, apakah klausa bawahan diperkenalkan oleh that? Jika iya, itu bisa berupa klausa relatif atau klausa pelengkap. Jika itu adalah klausa relatif, itu dapat diganti dengan which dan seterusnya, seperti pada contoh B. Okay, next. Okay, the next material will be continued by Adel. Okay, final comment. In the above example, the relative and complement clauses are introduced by that, who, and which. Relative and complement clauses often follow their head noun or verb directly without a complementizer, as in example. Di atas sudah dijelaskan tentang relatif dan complement clausa yang diperkenalkan dengan that, who, and which. Klausa relatif dan complement biasanya sering diikuti dengan head noun or verb directly. Biasanya diikuti dengan head noun atau verb tanpa pelengkap. Seperti di contoh ini. I love the food they cook in the house of residence. Next example, a motorist has reported the road is blocked at Sotra Hill. And the last example, I am delighted at the idea that they demolish the Appleton Tower. The lack of complementizer doesn't affect the rules of thumbs. Example, in a motorist has reported the road is blocked at Sotra Hill. In that sentence contains a verb complement clauses, which modified by reported. And for the first sentence, I love the food they cook in the house of residence, contain a relative clause that modify by food. And the last sentence, I am delighted at the idea they might demolish the Appleton Tower, contain a complement clauses that modifying by the noun. Seperti di contoh A, I love the food they cook in the house of residence. Seperti yang di contoh A, yang I love the food they cook in the house of residence, ini mengandung klausa tambahan dan dimodifikasi dengan food. Lalu di kalimat selanjutnya, a motorist has reported the road is blocked at Sotra Hill. Itu juga mengandung klausa tambahan yang dimodifikasi dengan kata reported. Lalu yang terakhir, I am delighted at the idea they might demolish the Appleton Tower. Itu juga mengandung klausa tambahan yang dimodifying dengan idea. Okay? Maybe that's all from our presentation. We are sorry if there any mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.